Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 19 akan membahas tema 4 yaitu mengenai pemasangan dan instalasi listrik. Kami mengambil subtema yaitu pencegahan dan penanganan dari korsleting listrik itu sendiri. Nama saya Altair Mahatirta. Saja kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu listrik? Listrik adalah energi yang banyak dipakai baik di kilang maupun di lingkungan perumahan. Energi listrik ini didapatkan dari adanya gerakan perpindahan partikel-partikel bermuatan atau bila ada gerakan relatif antara penghantar dan medan magnet yang akan menimbulkan tegangan pada penghantar itu. Dan tegangan listrik inilah yang kemudian didistribusikan ke pemakai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Utomo. Berikut adalah macam-macam bahaya listrik, seperti kebakaran, ledakan, radiasi, bahkan hingga kematian. Yang pertama adalah kebakaran. Kebakaran yang ditimbulkan oleh korsleting listrik disebabkan oleh konduktor negatif dan konduktor positif pada suatu kabel berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hubungan pendek. Arus listrik mengalir menjadi sangat besar karena waktu cepat, sehingga menghasilkan suhu tinggi yang memunculkan adanya potensi terjadinya percikan api sehingga menyebabkan kebakaran. Ini adalah ledakan. Pusat distribusi listrik seperti SWGR dan MCC semua breaker kontaktor sudah dirancang untuk dapat mengatasi terjadinya kelebihan bukan ataupun short circuit. Tetapi oleh sesuatu hal dapat terjadi ledakan pada breaker kontaktor ini yang disebabkan oleh cara pengoperasian yang salah. Misalnya, breaker kontraktor motor di MCC 4160 volt ini jenisnya tidak boleh di switch off pada keadaan masih ada beban. Perkenalkan, nama saya Suryanti Nandra. Saya akan membahas tentang pencegahan dan penanggulangan. Pertama, kebakaran. Pastikan isolasi kabel tidak terkelupas atau pecah, atau sambungan terminal tidak kendor yang bisa berakibat terjadinya percikan bunga api. Jika mendapati hal-hal yang demikian, segera laporkan dan dibuatkan MWO untuk perbaikan. Apabila menjalankan salah satu motor, kemudian motor tersebut trip kembali, sebaiknya hanya kita lakukan maksimum 2 kali untuk meresetnya, dan segera kita informasikan IS Crew untuk mengecek atau memperbaikinya. Lalu, apabila terjadi kebakaran, segera isolasi daerah yang terkena dan gunakan alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadamkannya. Lalu, ledakan. Pastikan terlebih dahulu jenis breaker atau kontaktor yang kita akan switch off, dan apabila dikendaki, harus memberhentikan dulu motor dari breaker atau kontaktornya. Lalu radiasi. Menurut pakar kelistrikan yang setuju bahaya radiasi listrik, batas aman bagi kita pada jarak lebih dari 3 meter dan berada selama 4 jam terus-menerus pada lingkungan yang terjangkau radiasi. Perkenalkan, saya Sarah Hatila Lutfia akan melanjutkan presentasi mengenai penanggulangan dan pencegahan radiasi. Menurut pakar kelistrikan yang setuju bahaya radiasi listrik, batas aman bagi kita pada jarak lebih dari 3 meter dan berada selama 4 jam terus-menerus pada lingkungan yang terjangkau radiasi. Lalu untuk kematian, jangan mencoba memegang kabel listrik terbuka jika kabel itu masih dialiri oleh listrik, dan harus mematikan sumber arus listriknya apabila ada maintenance crew yang akan bekerja pada peralatan listrik. Perkenalkan, namaku Muhammad Ardian Sabila. Saya akan melanjutkan radiasi. Unit-unit pembangkit listrik atau generator atau distribusi listrik tegangan tinggi mengandung radiasi yang diakibatkan oleh arus induksi dari kawat penghantarnya. Sampai saat ini, efek radiasi listrik terhadap sel-sel penting dalam tubuh manusia masih diperdebatkan oleh para pakar kelistrikan, apakah berbahaya atau tidak. Selanjutnya itu kematian. Jika seseorang terkena sengatan arus listrik, maka orang itu hanya mampu bertahan sekitar kurang lebih 3 menit dengan besarnya arus listrik yang mengalir di tubuhnya sebesar 0,4 ampere, kemudian tidak dapat ditolong lagi atau meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaluhak yang akan melanjutkan penjelasan tentang pencegahan dan penanganan korsleting listrik. Dan untuk langkah-langkah menanganinya apabila ada korban yang terkena korsleting listrik, jika memungkinkan segeralah untuk memutuskan aliran listriknya dengan cara
mematikan sekring. Dan apabila aliran listrik tidak dapat diputuskan, gunakan potongan kayu atau tali untuk memindahkan korban korsleting listrik. Lalu, bila pernapasan korban terhenti, berikanlah pernapasan buatan, dan bila jantungnya berhenti, lakukan pijatan ke arah jantung dan lanjutkan tindakan ini sampai bantuan kesehatan datang. Kemudian minta bantuan seseorang untuk mendapatkan bantuan pertolongan pertama. Penjelasan yang saya dan teman-teman saya berikan, dan apabila ada kesalahan dalam perkataan kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.